Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya. Dan teman-teman pada malam hari ini saya bersama dengan Bang JJ. Halo, assalamualaikum. Oke, nah kita gimana Bang? Untuk malam ini kita akan bersama siapa? Oh baik Mbak Ling. Jadi gini teman-teman, pada malam hari ini itu kita bersama dengan Mbah Man. Jadi gini, kita menanggapi DM dari pemirsa dari tim Misteri Kejawen Mbak Ling untuk menanggapi apa. Jadi kita kemarin itu dapat DM itu akan membahas soal kesehatan. Jadi gitu. Bagaimana gigi itu biar awet, nggak gampang sakit. Itu permintaan dari Pekalongan, kalau nggak salah namanya Abdi gitu Mbak Ling. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, karena kebetulan Mbah Man Ponco ini juga mengerti ya tentang kesehatan gitu ya. Jadi intinya teman-teman, Mbah Man ini sudah tua, tapi kenapa kok giginya itu masih utuh gitu loh. Jadi mungkin mau minta tips gitu ya. Nah, ya. Oke, boleh. Jadi mungkin khusus pada malam hari ini teman-teman ya. Jadi kita tidak bahas juga misteri juga. Mungkin ada salah satu spiritualnya gitu ya. Iya, jadi seperti itu Mbak Ling. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung saja ke Mbah Man Ponco teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu Misteri Kejawen 0888. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di depan saya ini sudah ada Mbah Man Ponco yang akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang sudah DM di Misteri Kejawen tentang kesehatan mengenai gigi biar awet sampai di usia tua gitu Mbah Man Ponco nggih. Betul sekali. Monggo Mbah Man Ponco, waktunya saya serahkan ke panjenengan bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di Pekalongan. Terima kasih Mbak Ling dan Mas Mundas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK pertama ya, yang pada malam hari kita bisa berjumpa lagi. Dan yang kedua kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sering ya menonton Misteri Kejawen. Pada malam hari ini kita akan membahas ya, ini permintaan dari teman kita yang dari Pekalongan, yaitu saudara kita Mas Abadi. Yaitu permintaan dari Mas Abadi itu ada dua versi Mbak Ling. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini diberi kesehatan, yaitu di usia tua nanti gigi kita itu tetap utuh. Itu yang pertama, dan tidak mudah terkena sakit gigi. Yang kedua, yaitu permasalahan mata ya, untuk menghindari min atau plus, termasuk katarak ya. Termasuk katarak, bagaimana ini kita menggunakan warisan leluhur kita yang dulu sebelum modern seperti ini ya. Ini tadi kita menggunakan mel sebetulnya ya. Menggunakan mel, yaitu bagaimana supaya pandangan kita itu tetap normal, maksudnya seperti itu. Memang permintaan dari Mas Abadi itu bagaimana mencegah supaya kita itu tidak terkena katarak ya, maksudnya seperti itu. Sebetulnya itu memang banyak sekali yang kita terapkan ya, yang pernah kita kupas dulu permasalahan seperti kita menghindari sakit lambung ya, termasuk emah, asam lambung dan sebagainya, itu sudah kita kupas. Karena saya sendiri merasakan bahwa itu setelah kita jalani sampai sekarang pun, walaupun kita makannya tidak teratur, alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan dan tidak pernah merasakan
kena emah atau asam lambung, walaupun makan kita itu tidak teratur. Karena apa? Karena makan kita itu sebetulnya seingat saya kalau makan ya kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Itu satu hari kebanyakan cuma 1 kali makan, bukan sehari 2 atau 3 kali, enggak. Ini yang pernah kita buktikan. Jadi melnya dulu pernah kita bacakan singkat, tapi memang terbukti. Itu banyak sekali ya hal-hal seperti itu, seperti walaupun usia saya ini alhamdulillah lah, pendengaran saya termasuk penglihatan dan sebagainya itu masih 90% lah, masih normal kan gitu. Karena apa? Kalau di segi dari mata ya, alhamdulillah seandainya saya membaca koran, walaupun keadaan malam ya, yang penting ada lampunya itu masih kelihatan lancar, masih jelas lah. Jelas ya. Termasuk memasukkan apa itu benang ke jarum ya. Masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Kan seperti itu. Berarti walaupun tidak 100% alhamdulillah, tetapi kan masih 90% saya sendiri masih bersyukur gitu loh. Padahal teman-temannya jenengan nggih pun kata. Iya, banyak yang bantuan dari kaca. Walaupun usia di bawah saya jauh, banyak sekali yang pakai kaca kan gitu. Karena apa? Memang waktu saya belajar dulu dikasih pelajaran sama guru saya, seandainya supaya tidak mudah terkena lambung seperti ini, melnya seperti ini, seandainya tidak mudah kena sakit gigi ya. Gigi kita tetap utuh sampai tua, melnya seperti ini, termasuk menjaga katarak. Kalau sekarang ada min atau plus seperti itu ya. Alhamdulillah pandangan saya ya kita anggap normal lah, kan seperti itu. Memang itu mel-mel itu kita gunakan semua, termasuk kesehatan ya. Kesehatan alhamdulillah kita tidak meminta tidak. Alhamdulillah ya kita itu apabila sakit ya cuma masuk angin kan gitu. Paling 1 hari 1-2 hari apabila kita sudah tidur, alhamdulillah kesehatan kita boleh kembali. Karena apa? Kalau kita sakit kebanyakan itu kecapean atau kurang tidur kan gitu. Kalau kurang tidur berarti kita tidurkan 1 hari 1 malam boleh kan begitu. Jadi memang Mas Abadi ya yang dari Pekalongan ini meminta kita untuk membacakan mel itu sebetulnya sudah lama ya. Kemarin dia menghubungi kita lagi. Akhirnya kita jawab insya Allah nanti besok lusa akan kita kupas bagaimana supaya gigi kita itu sampai tua tetap utuh, tidak mudah terkena sakit gigi dan termasuk tidak mudah kena katarak. Dan seperti itu. Sekarang kita kupas dari mata dulu Mas ya. Mel dari mata dulu itu memang ada perjalanan-perjalanan yang harus dijalankan seperti apa supaya apa itu bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Bertahap bang. Iya. Jadi memang ada perjalanan. Tadi melnya juga ada. Jadi apa itu melnya sebetulnya simpel ya. Kalau ini Mbak Man, saya potong. Ini biar teman-teman lebih jelas. Itu yang disebut dengan mel itu apa ya? Kalau mel itu kalau bahasa Jawa disebut Jopo Montro lah. Oh gitu ya teman-teman ya. Jopo Montro. Takutnya teman-teman yang di rumah belum paham itu mel itu apa. Iya. Okay, jadi sekarang simpel diambil mel, kalau dulu Jopo Montro lah. Jopo Montro itu kan banyak ya. Satu misal seperti gendam, seperti pengasihan, termasuk itu kalau sekarang menyebutnya mel, tadi simpel kan gitu. Jadi gini. Bagaimana Jopo Montro atau mel yang kita sampaikan ini untuk mata dulu ya kita bahas ya. Kita bahas mata dulu itu cuma gini. Memang itu pernah kita sampaikan apabila orang Jawa itu membacakan salam itu dibalik Mas. Dibaliknya kan gini. Kalau memang murni orang Islam macam kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf kepada teman-teman Muslim, kita juga Muslim,
Jadi membacanya dibalik. Jadi Assalamualaikum salam tidak assalam enggak, Assalamualaikum salam. Itu memang waktu kita belajar ilmu Jawa dulu. Kan gitu. Memang perbedaannya seperti itu kan gitu. Jadi membacanya gini, kalau mel untuk apa itu sakit mata dulu ya, untuk menghindari mata kita supaya tidak rabun, tidak katarak, lain dan sebagainya, melnya simple, pendek. Tapi memang perjalanan itu yang harus kita jalani. Melnya cuma gini, opo rame-rame tankae, ono wong adu jago. Jagone abang karo putih. Ilang abange karo putih. Biar padang, terawangan, koyo bangun rahino. Itu mel untuk sakit mata. Nah sekarang permasalahan perjalanan ya harus kita jalani. Jadi sebelum itu kita jalani per hari, itu memang ada puasa selama 3 hari ya. Puasa itu selama 3 hari. 3 hari mutih. Itu setiap habis jam 12 malam itu dibaca sebanyak 44 kali. 44 kali. Iya, Dalam itu satu malam niku nggih. iya setiap hampir jam 12 malam. Itu dimulai dari Kamis pagi. Harus Kamis pagi nggih. Kamis pagi nanti terakhir di Sabtu Legi. Jadi 3 hari 3 malam itu setiap malam kita membaca mel opo rame-rame tankae ono wong adu jago. Jagone abang karo putih, ilang abange kari putih. Biar padang terawangan koyo bangun rahino. Itu dibaca 44 kali. Setelah itu selesai pada Kamis Legi terakhir, malam minggu payeng itu baru kita mengadakan syukuran. Tebusan maksudnya, kalau orang dulu tebusan, jadi tebusannya syukuran itu sebetulnya simple. Itu cuma kita menggunakan jajan pasar. Yang seperti kayak dibagi-bagikan kepada anak-anak niku nggih. Betul sekali, jajan pasar itu jangan lupa itu sholawat ya, artinya harus ada uangnya sebanyak 14.000 atau 140.000, tergantung kemampuan. Apabila kemampuannya cuma 14.000 tidak apa-apa, nanti bagikan pada anak-anak. Memang ini khusus apabila kita waktu telasan ya, dulu namanya telasan itu maksudnya terakhir, habis kehabisan lah. Tadi habis kita tanu namanya telasan, tapi akhir maksudnya ya. Itu namanya telasan. Maka dari itu setelah hari terakhir kita syukuran, jajan pasar ya. Jajan pasar itu nanti di kita mencari apabila kemampuannya cuma 14.000 gak apa-apa, tapi harus ribuan semua, banyak 14. Tapi tidak boleh 10.000 tambah 4.000 tidak boleh. Oh, jadi 1.000 sama 14. Jadi seribuan banyaknya 14, apabila nanti dibagikan anak-anak 14 cukup gitu loh Mas. Oh, jadi. Apabila kita ada longgar rezeki bisa juga 140, tapi harus 10.000. Banyaknya 14. Nominalnya 14 biji. Nominalnya 14 biji. Apabila ada rezeki bisa dikasih 10-an, jadi kan 140. Kan seperti itu. Jadi nanti diundangkan ya, jadi anak-anak kecil itu dikundangnya. Jadi telasan itu malam minggu ya, jadi Sabtu Legi akad payeng. Langsung nanti setelah itu setelah telasan tiap hari itu diwajibkan membaca cuma 1 kali. Tapi waktu tidak ditentukan, harus jam sekian tidak. Jadi beda waktu kita perjalanan, kita menjalani itu beda. Jadi cuma dibaca 1 kali, 1 misal longgare, wah kebetulan saya repot 1 misal. Asar baca asar ya apa-apa. Yang penting dalam 1 hari niku nggih. Pada dalam 1 hari 1 malam itu 1 kali. 1 kali. Betul.
Jadi dibaca 1 kali dengan istiqomah, maksudnya duduk yang tenang, semedi lah orang Jawa ya, namanya semedi. Jadi dibaca opo rame-rametan kae ono wong adu jago. Jagone abang karo putih, ilang abang kari putih. Biar padang terawangan kaya bangun rahino. Bangun rahino bangun isuk, oh tangi turisuk loh Mas, bangun tidur pagi lah maksudnya. Kan begitu. Iya. Ini insya Allah apabila diterapkan, insya Allah pandangan kita akan jelas lah. Lah apabila itu sudah dianu, apabila ada orang yang minta tolong, minta anu, bisa. Saat misal ada orang yang sakit apa itu, sakit mata atau katarak bisa diterapkan. Cuma kita membutuhkan air putih ya. Air putih. Air putih nanti dikasih mel dibaca 7 kali ya. Melnya yang niku wau ya? Iya, melnya tetap itu, tapi disebut namanya. Sebut namanya. Tadi satu misal namanya si A disebut, nanti diteteskan buat pupuk. Itu jangkanya minimal paling cepat 40 hari. Rutin, harus rutin ya. Tidak mungkin kalau orang ya sudah kita obati 1 tetesan 2 tetesan sembuh, tidak mungkin. Sebetulnya banyak kalau pesan dari orang-orang dulu ya, dari leluhur kita itu banyak, termasuk apa itu banyak sekali lah. Apabila ada anak kecil yang apa itu sawanan, termasuk apa itu step, itu juga ada, melnya juga ada juga. Udah lain lagi nih Bu. Udah lain lagi. Tadi tiap anu memang kalau kita melajari ilmu Jawa itu semua sudah apa itu berdasarkan perhitungan semua. Melnya juga ada. Jadi tidak serta merta ini melnya khususin, tidak bisa. Nggih nuwun sewu Mbah, yang ingkang sing napa? Toya damel tetesan niku wau 1 gelas napa sedikit hari. Jadi kan gini, minimal ambil sedikit itu diteteskan sehari 3 kali ya. Nggih. Yang penting bisa diteteskan sehari 3 kali bisa cukup. Satu misal diteteskan 2 mata ya, itu nggak apa-apa, diteteskan 2 kali. Jadi setiap hari nanti selama 44 hari nggih? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Iya betul. Jadi banyak, memang itu aturan-aturan ada gitu. Jadi seperti itu. Ini yang kedua, kita akan menjawab ya permintaan dari saudara kita, yaitu dari Pekalongan Mas Abadi. Permintaan kedua yaitu bagaimana supaya gigi kita itu tetap utuh sampai di hari tua. Itu melnya apa? Ada juga. Maka dari itu kalau kita melajari dari ilmu Jawa itu semuanya ada melnya, juga ada hitungannya gitu loh Mas. Jadi kan kalau apa itu kita satu misal ini juga satu misal tetangga kita yang ada yang sakit gigi itu bisa digunakan juga. Jadi digunakan bagaimana untuk mengobati sakit gigi. Karena ini jarang digunakan karena sekarang kan sudah ada zaman modern ya. Jadi satu misal sakit mata atau sakit gigi ke dokter kan gitu. Tapi apabila dari pelajaran dari nenek moyang kita apabila diterapkan itu sebetulnya tidak kalah. Kan gitu. Saya masih ingat betul, tadi masih waktu kecil sakit kadang dicarikan ini bisa sembuh, kadang itu memang fakta ya, fakta yang kita alami. Satu misal apa ya, anak yang udah terkejut itu sebetulnya simpel semua itu sebetulnya. Ini sekarang kita membahas masalah sakit gigi Mas ya, supaya gigi kita itu tetap apa itu kuat lah, maksudnya kan seperti itu. Tadi melnya kan gini, itu perjalanan sama ya, puasa 3 hari 3 malam itu sama, tapi cuma itu nanti tebusannya yang tidak sama. Kalau sakit gigi apa untuk mempertahankan gigi itu tebusannya ya selamatan terakhir itu cuma pakai cenil. Tahu cenil ya?
Iku cenil dibungkusi sebanyak 14 bungkus. Oh, sami kayak Arta wau ya. Iya, 14 bungkus, nanti uangnya juga 14. Nanti apabila kita mengundang anak berapa, satu misal terserah ya. Yang jelas cuma jumlah itu 14, nanti ditambahin lain tidak masalah, tapi cenil jangan lupa. Ini kunci pertama di cenil. Apabila nanti kita mau ngasih sedekah pada anak-anak, dibelikan jajannya tidak apa-apa, tapi yang pokok cenil itu jangan sampai lupa gitu loh Mas. Jadi kalau dikasih tambahan jajan yang lain itu nggak masalah, tapi cenilnya jangan sampai lupa, kan seperti itu. Nah, melnya bagaimana? Melnya kan gini, juga simpel juga ya. Kalau kita sebetulnya kalau kita amati itu gimana ya, tidak masuk akal lah maksudnya. Tapi berhubung semua itu kita jalani, kita terapkan, akhirnya kan kita baru sadar dari rumah, oh berarti ilmu yang kita diturunkan dari nenek moyang kita itu sangat bermanfaat bagi kita, kan gitu. Jadi melnya seperti ini. Sumpono loro untu, ora ono loro untu. Kewes ono kene, ora sida loro untu. Ono endang topo sajroning srengenge. Piye rasane kaya ketiban banyu semindu. Kakang kuku bakoh saking kersa pangandikane Allah. Maksudnya bakoh itu kuat. Gitu Mas. Jadi kita ulang Mas ya, supaya nanti pemirsa bisa apa itu bisa membuktikan lah. Jadi sumpono loro untu, ora ono loro untu. Kewes ono kene, ora sida loro untu. Jadi ini apabila tetangga kita ada yang minta tolong, ini bisa digunakan untuk orang yang sakit gigi. Ono endang topo sajroning srengenge, piye rasane kaya ketiban banyu semindu. Kakang kuku bakoh saking pangandikane Allah, itu mel. Melnya yang khusus untuk gigi ini kok. Kalau sakit meripat tadi dibaca 44 kali tiap malam. Kalau untuk gigi dibaca 41 tiap malam selama 3 hari 3 malam. Tapi berikut itu, setelah itu perjalanan sudah cukup, cuma 1 hari 1 malam dibaca 1 kali, dan waktu pun tidak ditentukan, bebas waktu, kan seperti itu. Jadi sekarang kalau kita ada apa itu, saudara kita yang sakit gigi minta tolong gimana, kan seperti itu, mending kan bingung ya. Jadi kalau orang meminta tolong dengan pribadi kita sendiri kan beda. Jadi kalau orang minta tolong kan gini, jadi ini kita satu misal yang sakit di mana, yang ditanya dulu. Satu misal yang atas, tapi apa yang kiri tapi atas. Kita memegang jari tengah ini ya. Ini gel-gel ini yang kita pegang. Oh, yang belakang. Itu dari yang belakang, khusus yang belakang. Ini kan jari tengah ya. Telunjuk apa ini namanya? Jari telunjuk. Ya, ini dipegang. Oh, yang ruas-ruasnya ini ya? Ya, ruas-ruasnya agak ditekan. Jadi nanti apabila kita membacakan mel itu suruh geget orang ya. Geget, jadi geget dibacakan. Sumpono loro untu, ora ono loro untu. Kewes ono kene, ora sida loro untu, jabang bayine si A. Ora sida loro sida mari. Jadi kewes ono kene, ora sida loro untuk jabangnya ini ditekan, nanti orang situ geget. Situ geget sampai akhir ono endang topo sajroning srengenge, piye rasane adem asrep kaya ketiban banyu semindu. Kakang kuku bakoh saking kersaning Allah. Ini baru dilepas. Insya Allah itu biasanya kita jalannya ndak lama, 5 menit
paling lama sebelum itu sudah sakit berkurang atau bisa sembuh total. Jadi tidak pakai air, tapi cuma ini tunjuk ini kita pegang, ini kita tekan. Sambil geget nih wau. Sing geget sing sakit. Yang sakit nih wau. Sing sakit, tapi ini yang membaca mel ini. Yang megang apa jarinya. Jari telunjuk ini satu misal sampan minta tolong kepada saya anu ini, tapi sampan yang sakit geget gigi gitu Mas. Paham ya maksudnya? Paham. Nah ini dibaca sampai anu, setelah anu ini baru dilepas, nanti suruh lepas. Insya Allah kita tunggu sampai 5 menit, insya Allah nanti mulai bereda lah, berkurang sakitnya, insya Allah bisa sembuh, tidak sakit lagi lah, maksudnya kan seperti itu. Memang kalau dulu itu yang ilmu pernah belajar itu sangat banyak Mas sebetulnya. Untuk orang sakit ini, untuk ini, sakit ini, untuk itu banyak sekali. Tapi memang melnya ada semua. Sendiri-sendiri gitu. Ya sendiri-sendiri. Jadi tidak serta merta melnya sama ya bingung orangnya. Memang sendiri-sendiri. Maka dari itu bagi pemirsa semua, apabila itu bisalah kita buktikan ya, kita buktikan seperti apa. Maka dari itu pernah kita sampaikan ke Mas Abadi, cobalah melkan ini, insya Allah nanti sampai hari tua pun kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Baman Ponco juga sudah membuktikan ya, sampai di usia sekarang pun juga masih tetap sehat. Ya hampir 80 paling usia saya. Berapa 60 ya Baman? Hampir 80, insya Allah lah. Kita pernah mengupas waktu panen wi ya. Iya kemarin itu. Panen wi lahan 7.000 meter itu kita anu sendiri. Apabila ini nanti kita akan mengupas bagaimana kita menanam cabai di musim kemarau seperti ini ya. Dan tanpa pupuk. Bagaimana susahnya itu kita mengocor tiap hari itu minimal 9 sampai 10 jerigen berisikan 30 liter. Berarti kalau kali 10 300 liter. Kita bayangkan perjalanan dari rumah sampai lahan itu 1 kilo ya. 1 kilo itu dengan jalan yang sangat susah ya Maman. Kan susah kan? 1 kilo itu pun setiap saya membawa jerigen itu minimal 3. Kalau 10 kan berarti hampir balik ke 4. Kalau 3 kan 9 ya. Ya minimal 9 sampai 10 lah 3 kali. Nanti kita ngocor, isi lagi. Besok ngocor, isi lagi baru dibawa ke. Kalau lahannya datar nggak masalah ya enak. Tapi yang paling berat kita dari atas membawa ke bawah. Itu yang paling berat. Oh jalan kaki gitu? Ya jalan kaki, tapi kalau bawa dari rumah kan pakai sepeda motor. Iya, enggak pasti kalau dari jalan kita bawa mau cari tadi. Itu jalan kaki, tapi mangguli ya. Kita bayangkan kalau manggul kita kalau usia masih muda itu tidak perlu kita bicarakan, tapi seusia saya kita bayangkan kalau membawa 10 itu jaraknya hampir 100 meter ya dari atas dari bawah. Jalannya agak bertebing itu kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kan begitu. Insya Allah nanti mungkin ya minggu depan kita akan buatkan video ya bagaimana kita membawa jerigen berisikan 30 sampai 35 liter ya yang kita bawa. Satu motor kita bisa membawa 3. Jadi satu berangkatan bisa membawa 100 liter. Itu pun jalannya makadam ya. Itu yang paling susah jalannya makadam. Kalau aspal semua lancar, gampang. Ya tidak ada keluhan. Di samping makadam agak menanjak kan seperti itu. Kita bisa membayangkan kalau kita membawa 100 liter kan berat apa tidak kan gitu. Nah, baiklah Baman, kita sudah di penghujung acara. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang terutama yang ada di Pekalongan, ini sudah dijawab sama Mbah Man Ponco bagaimana cara agar
mempunyai gigi yang sehat utuh sampai di hari tua gitu deh. Dan matanya biar bebas dari katarak dan juga rabun, biar penglihatannya tetap jelas meskipun di usia-usia pun sepuh gitu. Oke, Mbak Ponco, sebelum ditutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman misteri kejawen yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Ling. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK ya, yang pada malam hari ini kita bisa kumpul lagi, bertemu lagi, bisa mengupas tuntas yaitu permintaan dari sahabat kita yang dari Pekalongan, yaitu Mas Abadi. Yang kedua, kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang di luar ya, mungkin yang sering melihat ya, itu dari video-video kami bisa ya, apa mungkin nanti ada kesulitan dari apapun bisa bertanya. Insya Allah apabila kita bisa menjawab akan kita jawab dan akan kita tayangkan, kan seperti itu. Karena masih banyak sekali ya misteri-misteri yang ada di misteri kejawen. Nanti kesulitan apapun, baik itu dari rumah tangga atau mendirikan rumah dan sebagainya, insya Allah akan kita jawab dan kita jelaskan, kan seperti itu. Yang ketiga, apabila ada tutur kata yang mungkin keliru atau salah menyinggung kepada teman-teman semua, saya sebagai manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.